Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam bab 12, penjelasan tentang adanya kekuasaan Allah. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudi ma'ah. Di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah Dia berkuasa menghalangimu mendekatinya dengan sesuatu yang wujud tidak bersama Dia. Orang-orang arifin sepakat dalam hal wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala sesuatu itu tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun segala sesuatu itu ada berwujud, akan tetapi adanya tidak sama dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu baik benda atau zat adanya karena wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah jualah yang mengadakan segala sesuatu yang sudah ada dan yang belum ada. Sifat sesuatu benda yang ada sebagai ciptaan Tuhan seperti bayangan manusia. Bayangan itu ada kemanapun manusia itu berada. Dari mana bayangan itu tentunya karena dan sesuatu benda yang menyebabkan adanya bayangan tersebut. Tidak mungkin ada bayangan kalau tidak ada benda lain yang menyebabkan. Apabila ada orang yang dapat melihat bayangan, pasti ia dapat melihat benda yang memberi bayangan itu. Akan tetapi kalau ada orang yang dapat melihat bayangan, akan tetapi ia tidak dapat melihat benda yang menyebabkan bayangan itu, maka perlu dipertanyakan tentang kondisi orang tersebut. Pasti ada penghalang pada penglihatannya. Itulah hijab pada ma'rifatnya. Berdasarkan pula pada firman Allah, tiap sesuatu itu akan musnah kecuali Allah sendiri abadi dalam wujudnya. Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Tidaklah wajar bagi orang yang ma'rifat dan arifin tidak mampu atau terhalang penglihatannya untuk mendekati dan mengenal Allah melalui benda-benda ciptaan Allah. Bagi orang awam, barangkali wujud ciptaan Allah tidak mampu mereka pakai sebagai alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keadaan yang wujud itu sendiri menjadi penghalang untuk mengenal dan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengenal Allah melalui ciptaan Allah sendiri selain memerlukan kemampuan berpikir, dibutuhkan pula keyakinan iman yang dalam. Sebab diperlukan perenungan dalam ciptaan Allah di langit dan bumi dan pergantian malam dan siang. Mereka yang mampu mendekati dan mengenal Allah melalui benda-benda di alam semesta ini disebut ulul albab, seperti tentara dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190. Ungkapan berikut ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dapat dilihat oleh mata kepala, namun dapat dilihat atau dikenal dengan penglihatan lain seperti perenungan dan mata hati, terutama mereka yang suka membersihkan jiwanya dari pengaruh alam benda dan berada di alam rohaninya yang dalam. Walaupun demikian, ungkapan sufiah berikut ini akan menjelaskan, sangat mustahil terdapat hijab untuk mengenal Allah, sedangkan Allah telah menampakkan segala sesuatu melalui cahayanya. Sangat mustahil terdapat hijab antara hamba dengan Maha Pencipta, padahal seluruh ciptaan Allah di alam semesta ini adalah bukti yang sangat terang akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu di alam ini nampak karena adanya Allah. Allah Subhanahu wa taala tampak pada segala sesuatu di alam ini karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu tersebut. Segala benda ciptaan atau makhluk Allah bagi semuanya itu mengenal Allah Maha Pencipta Al-Khaliq.
Seluruh sifat-sifat Allah yang dinyatakan dalam perwujudan adanya, mulai dari sifat al-awalu, sifat al-akhiru, sifat qiyamuhu binafsihi, sifat kudrat dan iradat, dan yang tercantum dalam sifat 20-nya Allah adalah tanda-tanda yang jelas menerangi alam semesta. Orang-orang beriman yang dalam ilmunya dan tinggi tingkat rohaninya akan mengenal Allah melalui wujud sifat-sifatnya. Sifat Allah yang maha sempurna itu tidak ada bersamaan dengan makhluk dan benda alam ini, karena dalam wujudnya alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peranan para arifin dan syodikin yang ma'rifatullah dan telah mencapai tingkat kesempurnaan sangat besar agar mampu menjelaskan adanya Allah melalui ilmu Allah sendiri atau tauhid uluhiyah dan melalui ciptaan Allah atau tauhid rububiyah. Kembali kepada ketauhidan yang murni adalah lebih utama untuk mengenal Allah Rabbul Jalil yang maha tinggi dan maha mulia. Demikian penjelasan Al-Hikam adanya kekuasaan Allah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.